Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an. Sebagai sistem pengiriman nuklir, Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina.
Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaisky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel.
seperti yang tampak dalam rekaman serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278.
Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Performaisky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal
sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit.
Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan sebagai pembalasan angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Performaisky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Performaevsky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Performaisky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan sebagai pembalasan angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Performaisky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi, mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal
sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi.
mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan sebagai pembalasan angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal
sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaisky. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman, pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak.
Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan.
banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan sebagai pembalasan angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Tampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia. Seorang intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan.
Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin, 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal
sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye ke arah Svatov ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Tentara dari 60 veteran OMSB sedang bekerja. Dalam keterangan unggahan disebutkan, saat ini selain Bahmut tempat Wagner bekerja, Svatov dan Ugledar adalah area utama operasi ofensif tentara Rusia. Dampak dalam rekaman pasukan PMC Wagner melakukan tembakan yang akurat pada posisi pasukan Ukraina. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Sejumlah negara barat akan memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata tak mau tinggal diam. Ia membalas kebijakan itu dengan menyusun larangan impor bagi perusahaan energi Rusia, sehingga negara yang menjatuhkan sanksi ke Moskow tak akan mendapat pasokan minyak. Diketahui pembatasan harga minyak Rusia ini digagas oleh kelompok G7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nantinya minyak Rusia tersebut akan dibatasi sebesar $65 Amerika Serikat hingga $75 Amerika Serikat per barel, sehingga Rusia tidak dapat menjual minyak mentahnya di luar harga yang telah ditetapkan oleh G7 dan sekutunya. Apabila Rusia tak mengikuti aturan tersebut, maka Moskow tak dapat mengakses perusahaan pengapalan yang menangani kargo minyak. Usulan pembatasan harga diambil dengan maksud untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai armada perangnya di Ukraina. Dengan begitu tak menyebabkan gangguan harga energi yang lebih tinggi pada pasar minyak global. Keputusan ini memicu kemarahan Putin. Putin memberlakukan pengetatan impor dengan mengurangi jumlah pasokan energi terutama produk minyak mentah pada pasar Eropa. Apabila hal ini disetujui pejabat Kremlin, Rusia akan mengalokasikan semua pasokan minyaknya ke kawasan Asia. Pasalnya, sejumlah negara Asia kini mulai menjadi pelanggan setia minyak Rusia.
Setelah intelijen menyebut jika pasukan militer Rusia menembakkan rudal jelajah dengan hulu ledak nuklir ke Ukraina. Namun diduga hulu ledak nuklir itu merupakan tiruan. Hal ini dilakukan lantaran stok rudal Rusia saat ini sangat sedikit. Dugaan ini muncul setelah intelijen melihat bukti gambar rudal jelajah AS-15 Ken yang ditembak jatuh. Rudal tersebut disebut telah dirancang pada tahun 1980-an sebagai sistem pengiriman nuklir. Kementerian Pertahanan mengatakan hulu ledak nuklir mungkin telah diganti dengan pemberat, dengan harapan kemungkinan rudal itu akan mengganggu pertahanan udara Ukraina. Akan tetapi dari pembaruan data yang dilakukan pada Sabtu 26 November, efek yang dihasilkan dari rudal itu tak seperti yang diharapkan. Malah tindakan Rusia ini sebagai petunjuk jika senjata Moskow saat ini mulai menipis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 6 juta rumah tangga tanpa listrik setelah Kremlin menargetkan infrastruktur Ukraina dengan serangan rudal. Kekhawatiran muncul lantaran saat ini Ukraina mulai memasuki musim dingin, sehingga ditakutkan warga akan mengalami krisis kesehatan. Rekaman setelah pertempuran brutal di Front Avdiivka dekat Donetsk ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Kali ini kekalahan lagi-lagi dialami angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, serangan presisi tinggi Rusia menghancurkan tidak hanya peralatan militer Ukraina, namun juga para prajuritnya. Seperti yang tampak dalam rekaman, sejumlah peralatan militer hingga mayat prajurit Ukraina yang terbakar adalah sisa-sisa militan Ukraina di garis depan. Banyak mayat militan yang dilikuidasi. Mereka dan peralatannya ditinggalkan di sini sendiri. Diketahui saat ini pertempuran sengit berlanjut di sektor Avdiivka depan. Sebagai pembalasan, angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus mendorong pasukannya dalam menghancurkan pasukan Rusia.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman tank resimen ke-11 mengejar tank angkatan bersenjata Ukraina ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Resimen ke-11 NMDPR terus menyerang musuh di daerah Pervomaiski. Tampak dalam video tersebut, sebuah batalion tank di bawah komando Korea Utara menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pada saat yang sama memaksa tank Ukraina yang tampak malang untuk bergegas dan mundur dengan tergesa-gesa. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Pertempuran kembali pecah di arah Ugledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia dari timur jauh dengan bantuan proyektil berpemandu Krasnopol menghancurkan kendaraan Ukraina GAZ-66 yang digunakan untuk mengangkut militan dan amunisi bersama dengan personel. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat membuat salah satu kendaraan militer andalan Ukraina hancur lebur. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Serangan rudal kuat dan akurat angkatan bersenjata Rusia pada iring-iringan kendaraan militer Ukraina terekam kamera drone. Ledakan terjadi pada salah satu kendaraan dengan amunisi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 28 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan serangan Ukraina tidak berjalan sesuai rencana. Iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina dihadang rudal Rusia dan menghancurkan satu kendaraan beserta amunisi dan pasukan di dalamnya. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dan jumlah pasukan Ukraina yang dihantam rudal. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 27 November 2022 yang memperlihatkan pertempuran jarak dekat tank Rusia versus Ukraina. Namun di akhir video, tampak kemenangan diraih pasukan Rusia. Dalam narasi unggahan disebutkan, di arah Kupiansk, penjaga pasukan tank ke-1 menyergap tank brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkan dengan tembakan jarak dekat. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan tank Ukraina. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi pertempuran jarak dekat ini, termasuk tak dituliskan jumlah korban yang berjatuhan dalam serangan kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.565 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 600 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 87.310 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-278. Rekaman penyerangan di desa Novoselovskoye,